lokasinya gitu Betul, ya. betul. Tapi kreasinya kreasi masing-masing atau Iya, gimana? kreasi masing-masing. Jadi kita ini tidak bisa memaksakan orang itu harus menggunakan motif tertentu. Oke. Karena misalnya ada orang etnis-etnis tertentu bangga dengan kearifan daerahnya, atau misalnya anak-anak muda zaman sekarang senang sekali menggambar gitu. Nah, batik pun sebenarnya esensinya kalau sesuai filosofi ada, tapi kita juga ada yang di bidang kontemporer. Nah, di kami ini bisa dibilang di bidang kontemporer karena apa? Kita bisa menciptakan batik kita sendiri, jadi desain kita sendiri pun bisa. Oke. Gitu. Jadi bukan batik Bekasi namanya, gimana? Kalau batik Bekasi memang kita fokusnya untuk Untuk mengedukasi batik batik Bekasi. Bekasinya, cuman Tapi di kita luar itu bisa menyesuaikan. Jadi siapapun yang punya ide itu kita bisa ajarkan proses pembatikannya. Oh, jadi Gitu. proses pembatikan secara umum ya, karena Ya. kan kemungkinan batik dimanapun secara umum prosesnya sama. Ya. Secara umum sama, tapi Cuma mungkin motifnya di ya, motif motifnya yang berbeda ya. dan yang paling membedakan adalah tidak ada pembatik yang mau membuka kunci pewarnaan. Jadi, nah itu yang paling susah. Itu Gitu. yang- Itu yang paling susah. Orang semua bisa membuat desain, tapi untuk proses menghasilkan warna itu yang tidak sama. Dan itu juga diedukasi. Itu kita edukasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong ya buat Adila Batik ini kami ya. Oke, jadi tadi ada edukasinya, terus usaha bidang fashion juga ya Mbak ya. Selain itu apa selain fashion Mbak? Edukasi, fashion? Makeup pun kita main. Makeup juga ya? Nggak salah dong ya saya ajak berarti ya kali ini. Karena Nggak, memang makeupnya luar biasa loh, tepuk Iya. tangan dulu tadi makeup fantasinya tuh. Di ini kami itu semuanya kita ada ya. Ada ya? Oh, feeling saya bener banget gitu ya, pasti ada, pasti bisa gitu loh kalau kita ajakin ya gitu. Oke, luar biasa ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Ale dari ini kami. Kita sekarang beralih ke siapa dulu ya, ke Anwar mungkin ya. Oke, nah ini first time-nya juga nih ya Anwar gitu. Kita dikenalkan oleh sosok Anwar ini yang mana memang dia punya skill makeup ya gitu. Tapi kayak kalau dibilang makeup artis belum mau ya gitu. Jadi sekedar makeup gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini memang kalau film mungkin yang belum tahu ya, film itu kalau kita buat event itu sebenarnya kita seringkali menyediakan panggung buat mereka-mereka yang mempunyai skill ya, terutama di bidang fashion ya, fashion, makeup ya gitu. Nah kalau skill lain seperti nyanyi misalnya ya, itu menjadi bagian hiburan di event-event kita gitu. Tapi di situ intinya kalau di film itu semuanya belajar, jadi nggak ada yang takut. Tapi kalau di acara film harus sempurna ya, nggak. Yang penting kita sebelum event kita ada briefing, diskusi dulu maunya seperti apa, terus yang kalian punya seperti apa. Nah dari Anwar sendiri nih, Anwar mulai belajar makeup dari mana sih? Ya, makanya sebelumnya Mas Pras. Untuk saya sendiri untuk belajar makeup sendiri tidak. Otodidak ya, luar biasa, luar biasa. Ini otodidak kayak begini ya. Yang sekarang Mas Pras suruh saya untuk makeup Mas Diki ini sebenarnya nggak ada persiapan buat Iya, fantasi. betul sekali. Kayak gitu kan, karena emang awalnya kita udah kesepakatan untuk makeup cowok aja yang natural. Betul, betul. Jadi kita nggak ada persiapan karena tadi aja juga kan gimana? Benar. Kami kan. Ya udah, suatu tantangan juga buat saya sebenarnya kan, karena saya juga di sini sebenarnya kalau buat menggeluti makeup sendiri belum tapi lama, karena emang lulus sekolah juga 2019. Oh jadi lulus sekolah 2019, oke. Jadi setelah itu saya ikut-ikut makeup kayak lomba-lomba kayak seni tari kayak gitu kan, saya juga kan Seni pokoknya ya. saya juga kan ibaratnya ikut seni tari juga. Iya. Gitu. Dari situ juga saya sering-sering belajar makeup juga kan. Saya ikut teman karena emang teman juga mau juga, karena emang saya juga ikut. Juga kan saya putusin juga kalau buat di kampus sendiri cuma buat makeup lamaran doang. Benar. Oh jadi selama ini menghandle makeup lamaran biasanya. Iya. Dan itu mungkin kenalan-kenalan atau teman ya, teman sendiri ya gitu. Luar biasa. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita, jadi sebelumnya Anwar ini kita gaul lah. Kita beri tugas, kita beri kesempatan untuk memakeup beberapa model dan makeupnya itu natural, dan itu hanya laki-laki ya. Makeup cowok natural itu lebih mudah karena kita kasih tangannya seperti itu dengan
dengan segala keterbatasan ya yang Anwar bilang terbatas dari alat makeup film, saya bilang maju aja nggak apa-apa ya, gunakan keterbatasan kamu ya gitu semaksimal mungkin kan gitu. Tapi ternyata ya ini mungkin sudah jalannya ya gitu. Hari ini ada satu dan lain hal, Anwar terpaksa kita tawarkan untuk makeup fantasi dan dia siap dong ya, tepuk tangan dulu dong, dia siap loh ya, itu alhamdulillah dia ngambil kesempatan itu gitu. Jadi mendadak banget nih, dia ada persiapan untuk makeup fantasi gitu. Dan alhamdulillah juga dibantu sama mbak dari ini kami ya gitu, yang istilahnya dengan senang hati untuk menjauhkan alat ya gitu. Jadi mungkin suatu saat bisa kolaborasi ya sama jadi Batik kasih uang dan Adelia Batik ya gitu. Karena ini semua belajar khususnya kayak hal-hal Paris juga ya gitu. Luar biasa. Jadi kedepannya yang penting tetap selalu belajar ya. Ya, pasti. Belajar cari pengalaman ya kan. Itu Iya. yang terpenting. Karena ini juga suatu kesempatan buat saya. Ya, betul. Jadi menunjukkan hasil makeup kamu di stage ya, istilahnya seperti itu biar orang melatih kamu juga dan biar orang lebih baik tahu makeup kamu. Ya. Iya. Yang penting kalau pesannya jangan berhenti belajar. Oke, Iya, pasti. gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Anwar dong. Oke, sekarang beralih ke Faris ya. Oke, karya Faris nih ya. Nah, ini juga spesial nih ya. Kita juga baru kenal Faris ya gitu. Kenapa nggak dari dulu kenalnya Faris sama Anwar ya? Jadi Faris ini punya skill di bernyanyi, vokal. Tapi tadi kalian udah lihat sendiri kan gitu. Dia juga bisa main gitar. Jadi main gitar plus nyanyi itu luar biasa ya gitu. Dan mungkin Faris yang menceritakan diri dia. Faris belajar nyanyi itu dari mana? Nyanyi dan gitarnya tuh, dan musiknya. Oke, terima kasih buat Mas Mas. Jadi waktu usia saya baru 17 tahun, saya kan dari kecil sih sukanya dari musik, entah musik apapun, saya bilang, oh musik tuh asik gitu, musik tuh berbudaya gitu. Iya. Intinya asik lah. Nah, kalau sebelum saya belajar gitar pun saya belajar alat musik lainnya seperti kayak gendang, kayak drum kayak gitu. Terus akhirnya oh iya saya hobinya di gitar nih, akhirnya saya belajar. Waktu itu pun saya belajar mungkin karena ada penolakan dari yang ngajar, mungkin karena kekurangan saya juga kurang tahu kan ya Mas ya. Jadi waktu itu lu buat apa sih belajar gitar kayak gitu. Tapi alhamdulillah ada satu teman yang mau ngajarin saya gitar, sama-sama baru belajar. Oh iya kunci gitar itu ini dan gitar ini C G gitu. Akhirnya kita belajar bareng-bareng. Ya udah, akhirnya saya belajar otodidak sampai sekarang ini. Luar biasa loh ya. Saya tahu tadi Faris sempat bilang mau belajar gitar mungkin cari guru, tapi gurunya ketika melihat keterbatasan Faris mundur ya gitu karena mungkin mereka pikir aduh kayaknya susah deh ya gitu. Iya. Maksudnya gini, ngajarin yang biasa saja nggak mudah, apalagi yang luar biasa seperti Faris ya gitu. Akhirnya Faris juga untungnya Faris tidak berhenti ya, mencari siapa nih yang bisa ngajarin gitu. Dan alhamdulillah dapat teman ya, Alhamdulillah. yang mau ngajarin ya, yang mau sabar ngajarin Faris ya, sampai seperti tadi kan luar biasa ya gitu. Terus nyanyi juga Faris dari mana tuh? Kalau nyanyi sih nggak pernah belajar, paling dari dengar dari lagu ya. Karena suka nyanyi ya, Karena suka hobi nyanyi, ya. suka nyanyi juga gitu. Sekarang tuh sering sekalian sama anak juga gitu. Kalau lagi paling cuma di tongkrongan doang sih, gitu. Jarang buat diekspos buat keluar gitu. Makanya ada kesempatan ini, ya saya merasa sangat terima kasih buat Mas sekarang diberikan wadah untuk saya buat berkarya buat keluar gitu Mas. Agak merinding soalnya saya dari tadi merinding. Maksudnya di luar sana banyak yang banyak yang ngeluh ya gitu, padahal tidak ada kurang satu apapun ya gitu. Tapi ketika jadi gini, pada dasarnya semua orang itu kan punya suatu keahlian ya gitu, cuma seringkali mereka nggak sadar gitu. Dan mereka seringkali fokus dengan masalah mereka ya, padahal mereka sebenarnya baik-baik aja gitu. Nah sekarang harusnya mereka atau kita sendiri mungkin ya yang masih suka mengeluh harusnya melihat skill Faris ya, dengan keterbatasannya dia. Gue yang suka nyanyi, gue mau main musik ya, gimana dengan keterbatasan gue harus bisa ya kan gitu. Nah, perjuangan ya, istilahnya kita aja yang maaf ya Faris, kita aja yang normal kadang mau berjuang, disuruh berjuang enggak deh. Terus kadang-kadang ya diajak ikut kayak begini
aduh nggak ada cuannya, pernah denger ya yang kayak gitu ya, nggak ada cuannya gitu ya, nggak lah gitu. Padahal banyak yang kita lihat di luar sana yang kita ajakin, maaf, skillnya belum seberapa ya, skillnya belum seberapa, tapi memang mindset mereka sudah money oriented. Ya kalau seperti itu agak tidak mudah ya untuk kita ajak ya gitu. Karena secara edukasi ya mereka nggak mau belajar, ya kan gitu. Luar biasa Farid, pokoknya diterusin lagi ya Farid, jangan nyerah ya. Pokoknya hobinya namanya hobi, di-explore terus deh pokoknya ya. Nanti belajar lagu-lagu yang lain. Oke, terima kasih Farid. Yang sekarang kita beralih ke Diki. Oke. Halo. Tahu ya tim ya. Enggak ya? Beberapa mungkin ya, enggak lah. Oke, Diki ini Ya. memang dari tim ya dulu ya. Iya Berapa tahun dong. sih di tim? 3 tahun ya? 3 tahun di tim ya? 3. Oke, Diki ini mulai dari dulu student di PIM ya, student di PIM. Dulu awalnya pengennya modeling ya. Tapi ternyata dia punya hobi lainnya yang punya passion lainnya ya gitu, yaitu musik ya, vokal ya gitu. Ya akhirnya sekali lagi karena di PIM ini tempatnya edukasi, jadi kita explore. Jadi nggak dulu orang masuk ke PIM memang awalnya untuk belajar modeling ya, basic modeling. Kalau basic modeling kan lebih kepada personality ya gitu, belajar attitude segala macam. Tapi ketika orang tersebut sudah lulus di kelas basic terus ternyata passionnya tidak di modeling, itu tetap kita arahkan selama ya kayak di Kiki di selama mereka masih mau tetap di PIM, ya kan? Ceritain deh pengalaman itu seperti apa gitu sampai sekarang, apapun sampai sekarang ada di sini. Ya pastinya. Ya didapat ya. Halo, selamat siang semua. Halo. Pada nggak tidur ya, masih pada semangat. Iya, jadi yang pengen saya bilang di sini sih untuk modeling itu nggak cuma kita jalan bagus Ya, segala macam, ya. tapi banyak banget yang bisa diambil dari situ. Contohnya kayak lebih confident, lebih percaya diri ketemu orang, lebih bisa ngomong public speaking kayak gini. Jadi itu yang saya dapat dari film untuk bekal kedepannya juga gitu. Betul. Apalagi di dunia ya kan maksudnya entertain ya, beda dengan Ya. modeling ya. Nah. Kita kan mau masuknya di entertain. Ya. Itu perlu juga loh. Perlu banget. Ya kan gitu kayak komunikasi. Jadi banyak yang saya lihat juga di luar sana talent-talent yang sebenarnya cukup berbakat ya di bidang masing-masing ya, entah itu modeling atau entertainment ya gitu. Tapi minusnya mereka adalah secara komunikasi. Ya, Iya, jadi secara udah looknya udah bagus, tapi kalau Diam gitu. diam segala macam juga jadi auranya nggak kelihatan. Betul. Diam bukan berarti itu mungkin memang sudah karakter ya, tapi kita nggak bisa berdiam diri aja kan. Memang misalkan kadang-kadang suka banyak orang yang saya introvert nih gitu, saya pendiam gitu kan, saya nggak suka ngomong, jangan paksa saya ngomong. Oke gitu, tapi jangan maksudnya jangan gitu. Kan masing-masing karakter itu pasti ada plus minusnya. Bener banget. Ya gitu. Jadi jangan terlalu banget dengan minusnya. Kalau plusnya boleh ya gitu. Jadi kalau plusnya sebaiknya bisa minusnya bisa disupport dengan plusnya. Benar nggak sih? Yang penting ada keinginan dan gali lagi potensinya. Iya benar. Benar Karena banget. kalau apalagi masuk ke dunia entertain, bisa nggak sih yang kita diem aja gitu? Ya kan nggak bisa ya pasti. Susah ya. Iya kan, Mbak Wiwi pasti tahu sama Mbak Lia juga nggak bisa ya masuk ke dunia seperti ini yang kita cuma diem aja ya kan, membanggakan sisi diemnya kita, nggak bisa. Semua bisa dipelajari. Betul, asal kita yang mau. Betul. Iya, mau. Jadi seorang pendiam ya nggak harus juga jadi seperti saya juga awalnya pendiam, nggak ada yang percaya sih ya awalnya dulu saya pendiam. Masa sih? Nggak ternyata loh. Betul. Kalau almarhum ibu saya masih ada nih pasti bilang iya benar konfirm pendiam gitu. Tapi kenapa saya bisa seperti ini? Belajar. Ya belajarnya sedikit-sedikit. Sekarang juga kalau saya diajakin sama orang yang diam, ya saya diam. Ya kan gitu. Kalau nggak ada yang mulai bicara, gitu. Tapi saya belajar mulai bicara. Syukur-syukur orangnya rame. Kan kadang-kadang gitu ya Mbak ya gitu. Belum kenal, padahal orangnya rame kayak Mbak Vivi nih. Aslinya mungkin rame, tapi pas pertama kenal diem. Nah kalau kita juga diem, ya udah diem semuanya ya gitu. Ya udah harus ada yang mau mulai. Ya jadi seperti itu. Nah Diki, Ya. sekarang di modeling di tim ya, khususnya Ya. di tim masih ya Masih dong. masih berkegiatan, apalagi kalau event-eventnya selalu ya. Karena Rupanya film rupanya muncul ya. Kalau event-event besar Narsis selalu ya, ya. kalau narsis. Narsis yang positif Narsis positif. ya, eksis yang positif. Positif. Nggak apa-apa, masalah eksis positif. Memang harus seperti itu. Jadi Ya. kalau kita punya skill, ya kita harus menjaga eksistensi, jangan diem aja di kamar. Ya, Benar. Benar banget tuh kata kamu. Semoga teman-teman lain juga bisa belajar ini ya, Dan terinspirasi. terinspirasi ya. Iya.
Ngomong-ngomong tadi kan kamu udah nyanyiin lagu pertama ya. Itu judulnya apa? Judulnya Dilema. Dilema bukan Ya. dilema ya. Apa? Bukan dilema, bukan dilema. Dilema buah dong. Oh, buah ya. Dilema ya. Ini ngomong-ngomong Dilema. itu lagu kamu ya. Iya, jadi itu single pertama Oh, saya. tepuk tangan dulu dong. Itu single pertamanya. Terima kasih semuanya, semoga suka. Dan teman-teman semua di sini yang datang bisa dengerin semuanya di all digital platform. Jadi ketikanya DIKI Herdian Dilema. Dilema. Iya, di YouTube, di Joox, di Apple Music, di semuanya ada. Luar biasa. Itu Iya. udah launchingnya sebenarnya dari kapan? Desember Sebelum ya. Sebelum pandemi. Desember udah pandemi. Desember Oh, udah pandemi. tahun kemarin. 2020 ya? Iya, 2020 ya. Dan ke skip terus ya, harusnya Skip terus berapa karena kali filmnya banyak ya. ya, filmnya banyak tapi